Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Forecast, udah lama nih kita nggak berjumpa. Semoga semuanya Sobat Forsalim Podcast dalam keadaan sehat dan juga baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bercakap tentunya di acara Forsalim Podcast. Dan kali ini teman bercakap yaitu seorang expert finance. Nah, kalau kita ngobrolin soal finance, langsung deh kita itu ingat sama keuangan, kemudian pengeluaran, dan juga kebutuhan. Nah, kita juga seketika teringat untuk simpanan, cadangan, keuangan. Nah, memang kalau kita berbicara tentang finance ini, tidak lepas dari yang namanya berhitung tentang finance ini, kita tidak terburu-buru untuk menyimpulkan. Tetapi pada akhirnya kita sendiri kebingungan, gimana sih berhitung yang ideal? Sehingga kekhawatiran itu sering muncul yang berakibat pada kesehatan mental kita. Nah, hari ini kita bersama Kang Uman. Beliau adalah seorang expert finance. Dulu beliau itu seorang eh, Officer Development Program di Bank Muamalat dan juga Cash Management Sales Area Jawa Barat dan juga Senior Relationship Management, dan sekarang beliau merupakan seorang wirausahawan. Yuk kita sama-sama say hi bersama Uman. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh Siva. Alhamdulillah Kang, selamat datang di Forecast. Kita bisa bercakap kembali pada acara Forsalim Forecast. Tentunya setiap tahun kita mengadakan acara ini. Gimana Kang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Siva, sehat Teh? Alhamdulillah sehat juga. Aman ya Kang keuangan selama Ramadan ini? Insya Allah, mudah-mudahan. Aman, amin. Menuju ke udah 1 minggu ya kan kurang lebih ini Satu minggu, melaksanakan ya ibadah satu minggu Ramadan. Ya, berjalan. Insya betul. Allah. Ya. Ini Kang, kita akan ngobrolin tentang bijak dalam pengelolaan keuangan selama bulan Ramadan. Nah, Siap banyak Teh. banget Siap. ya kekhawatiran dan juga keresahan yang dialami terutama sebagai moms, sebagai ibu-ibu. Nah, mungkin dasar dulu Kang. Gimana sih bijak dalam pengelolaan keuangan itu? Gitu mungkin kan. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita tidak akan pada saat ini gitu ya, kita tidak akan banyak teori tentang financial planning karena akan sangat ribet terutama untuk teman-teman yang masih awam dengan keuangan. Tapi kita berangkat dari sebuah cerita. Dulu ketika Hmm. saya berada di Jawa Timur ya, ketika saya bertugas di Surabaya, saat kita buka bersama, lalu ngopi gitu ya, ada seorang teman sesama pegawai bank waktu itu di kantor wilayah bercerita bahwa katanya istrinya ketika di bulan Ramadan mungkin bukan bercerita lebih tepatnya di mengeluh gitu ya, mengeluh bahwa istrinya ketika bulan Ramadan itu pengeluarannya 10 kali lipat lebih besar daripada ketika sebelum Ramadan. Saya Wow, bilang, saya besar tanya, sekali. kok bisa gitu ya? Hmm. Kok bisa gitu Mas? Iya, karena tiap hari dia memang sih merencanakan gitu ya, mau buka sama apa, kemudian sahur sama apa. Tapi yang bukanya itu dia selalu setiap hari di menunya di luar kebiasaan dia makan di luar Ramadan gitu. Ketika misalkan di Ramadan biasanya dia makannya sehari porsinya dengan budget hanya 15.000 atau 20.000 per sekali makan. Nah, ketika Ramadan itu bisa 100.000 sampai 150.000 gitu sekali makan. Kenapa? Karena tiap hari dia makannya all you can eat. Ya, tiap Oh, hari dia makannya di all you can eat. Kemudian dia tiap hari buka bersama sama teman-temannya di sebuah hotel gitu. Yang kan kalau buffetnya kan di sana satu paket kan antara 100 atau 150 atau sampai 200.000 gitu ya sekali makan, walaupun dia ya all you can eat semua bisa dimakan. Itu mungkin kasus yang terjadi pada teman saya, yang juga mungkin terjadi pada teman-teman kita semua, atau mungkin terjadi pada kita walaupun mungkin kita pengeluarannya tidak sedrastis itu gitu, kenaikannya gitu. Mungkin nggak 10 kali lipat, tapi mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Nah, kalau misalkan kita cermati gitu ya, justru ini tuh hal yang sebetulnya di apa ya namanya? Sebetulnya dalam Islam tuh nggak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah gitu. Inti sari dari puasa kan menahan hawa nafsu. Nah, ya. seringkali
saat ini kita menerjemahkan menahan hawa nafsu itu ya menahan hawa nafsu dari mungkin berkata-kata yang kasar ataupun juga makannya ya menahan hawa nafsu makan pada saat siang hari. Lapar dan haus, ya. Betul, padahal banyak yang keliru bahwa Mm-mm. menahan hawa nafsu juga enggak hanya siang hari, menahan hawa nafsu juga ya malam hari gitu. Saya teringat sebuah ceramah dari Ustaz Zaidul Akbar. Kita itu akan lebih sehat ketika kita berpuasa. Dan saat ini banyak ilmuwan dari barat yang mengajarkan metode diet dengan cara intermittent fasting. Tentang kehebatan Mm-mm. intermittent fasting, bahkan banyak orang yang rela bayar ke seorang coach gitu ya, ya coach kesehatan untuk dipandu gimana caranya intermittent fasting. Yang kalau dilihat esensinya, ya itulah puasa yang kita jalankan oleh umat Islam gitu. Nah, dan inti dari puasa itu adalah ya kita menahan untuk tidak makan dan juga ya hal-hal yang lain diharamkan oleh Allah. Dan puasa adalah salah satu cara yang di apa namanya perintahkan oleh Allah supaya kita lebih sehat gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan keuangan? Hubungannya dengan keuangan adalah karena konsumsi kebanyakan dari kita pada saat Ramadan, pengeluarannya ya kita mengeluarkan untuk konsumsi dalam hal makanan gitu. Nah, mungkin mungkin itu kita sebelum kita ngobrolin tentang bagaimana caranya, kita ngobrolin dulu apa namanya fenomena yang ada saat ini kan seperti itu gitu. Pada saat ini kita lebih banyak makan ketika Ramadan, bahkan banyak yang naik berat badan ketika setelah selesai Ramadan gitu. Ini kan aneh. Kita kan berpuasa. Allah itu Ya. nyuruh puasa supaya sehat. Nah, tapi pada kenyataannya kita malah lebih banyak makan ketika Ramadan dibandingkan dengan di luar Ramadan. Nah, ini berbanding lurus dengan tadi, dengan keuangan. Nah, dengan keuangan. Gimana caranya? Mungkin yang berikutnya gitu ya, pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya kita lebih bisa teratur gitu ya saat di bulan Ramadan dalam melaksanakan apa namanya keuangan gitu ya, dalam manajemen keuangan. Mungkin ada beberapa cara gitu ya ataupun mungkin sebelum ke tips and trick ya kita ngobrolin dulu dengan yang namanya tadi gitu ya dengan hawa nafsu gitu ya bahwa kita itu belum mengerti esensi Ramadan yang sebetulnya menahan hawa nafsu misalkan dalam hal makanan aja ya yang paling dasar tidak hanya siang hari tetapi juga menahan hawa nafsu malam hari yang harusnya ketika di luar Ramadan kita tiap hari makan gorengan ketika pas Ramadan kita jangan makan gorengan gitu. Ketika di luar Ramadan kita biasanya makan yang serba gula-gulaan, harusnya ketika Ramadan kita stop gula pasir. Gitu. Kan banyak yang mensalahartikan ataupun juga mensalah tafsirkan bahwa berbuka dengan yang manis. Ya Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berbuka dengan kurma. Kurma itu tidak identik dengan yang manis, walaupun kurma rasanya manis. Mengapa? Karena kurma itu dia adalah sebuah apa namanya satu paket makanan yang sangat lengkap. Di sana ada seratnya, di sana ada karbohidratnya, di sana banyak juga nutrisi gitu. Berbeda dengan sirup ya, berbeda dengan hal-hal yang manis yang lain gitu ya. Jadi kita disunahkan untuk buka dengan kurma, bukan dengan yang manis. Kalau misalkan dengan yang manis ya kita buka dengan minum-minuman boba. Tentu itu tidak sehat dan saya yakin tidak sesuai dengan yang disuruh Rasulullah gitu. Pertama mungkin menahan hawa nafsu yang tadi gitu ya. Pertama kita harus menahan hawa nafsu makan makan gorengan. Yang kedua menahan hawa nafsu untuk tidak makan ataupun juga minum minuman gula, terutama gula-gula pasir. Yang ketiga jauhi yang namanya gluten, ya gluten free. Yang keempat banyak makan makanan sayuran gitu ya. Kemudian juga yang kelima dan berikutnya kurangi nasi putih. Nah, ini juga mungkin sekalian curhat gitu ya. Dulu saya berat badan 114 kilogram, saudara-saudara. Mm. 114 kilogram. Kemudian ya mungkin intermittent fasting dan juga melewati Ramadan dalam 6 bulan saya turun 40 kilogram sampai berat badan 78 ya sekarang udah itu 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu kalau sekarang ya sejak sejak itu sejak sejak saya menahan menahan tadi ya menahan hawa nafsu dari makan makanan yang enggak sehat gitu ya ya stabil di 74 75 bahkan tadi pagi saya cek berat badan saya udah 73 wah padahal saya harus naik lagi gitu. Nah, Ramadan itu harusnya kita yang tadi menjauhi menahan hawa nafsu dari makan makanan yang
mubazir ya, yang tidak bermanfaat untuk tubuh. Kenapa? Apa hubungannya dengan keuangan? Tentu ini ada hubungannya karena pengeluaran kita di bulan Ramadan kebanyakan untuk makan gitu. Jadi sebelum kita ngobrolin cara memanagenya, ya kita harus yang tadi puasa makan makanan yang mubazir dulu gitu pertama. Yang kedua, kita harus mengingat dengan teori yang namanya financial treadmill. Nah, mungkin teman-teman yang background ekonomi tentu sudah pernah dengar istilah ini. Apa itu financial treadmill? Financial treadmill adalah sebuah fenomena di mana semakin pendapatan kita meningkat, maka dipastikan konsumsi kita akan semakin meningkat. Ketika misalkan kita zaman SMA, uang jajan hanya misalkan 5.000, 10.000, atau mungkin 20.000, gitu ya. Itu juga karena ada reward dari orang tua, misalkan nilainya bagus gitu. Tentu kita jajannya juga sedikit, hanya misalkan mie ayam aja semangkuk gitu satu hari, atau misalkan apa gitu ya. Nah, tetapi ketika misalkan kita sudah berpenghasilan, misalkan Kota Banjar sekarang UMR 1.900.000, misalkan 2 juta. Ketika kita penghasilan 2 juta satu bulan, UMR Kota Banjar, maka pengeluaran kita saya yakin pasti naik tuh. Nah, ketika misalkan kita penghasilannya sudah 5 juta, pengeluarannya naik lagi. Yang tadinya misalkan biasanya nggak ngemil, jadi ngemil gitu. Yang tadinya makannya dengan menu yang satu porsi 10.000, 15.000, pengen kelihatan keren, ya agak sering makan steak gitu ya. Ataupun misalkan sering kongko dengan teman-teman demi foto bahwa kita kelihatan supaya kelihatan sukses gitu. Atau misalkan sering keluar masuk mall, atau kita sering ngafe gitu. Karena pendapatan kita sudah 5 juta. Beda hal lagi kalau misalkan kita pendapatan 10 juta, demi kita kelihatan keren dan apa namanya eksistensi di antara teman-teman, mulailah kita kredit motor. Mungkin kredit motor levelnya yang tadi 2 juta udah kredit motor gitu. 5 juta kita mulai kredit mobil. 10 juta ya kita, kalaupun misalkan kita sudah punya rumah, ngambil lagi KPR yang baru. Akhirnya kalau ditotal-totalkan, sebetulnya uang cash yang kita terima dalam satu bulan kurang dari 1 juta sebetulnya. Kenapa? Karena itu tadi gaya hidup, apa namanya, gaya hidup itu sesuai dengan pendapatan yang kita terima gitu. Yang tadi teori financial treadmill tadi. Nah, mungkin dua hal itu yang saya kira perlu kita perhatikan. Lingkaran setan yang terus-menerus kalau kita tidak bijak menghadapi itu akan terus menjebak kita gitu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, saya kira pendengar forecast kali ini mudah-mudahan kita nggak terjebak dalam dua hal tadi itu. Yang pertama, menahan hawa nafsu yang mana kita lebih banyak makan di Ramadan daripada di luar Ramadan. Yang kedua, financial treadmill. Semakin kita tinggi pendapatan, maka semakin besar pula pengeluarannya. Mungkin itu teh sebelum kita masuk ke tips and triknya. Iya, Kang. Itu poinnya tadi ya, Kang. Urgensinya. Ternyata di bulan, ternyata banyak yang keliru gitu, Kang ya. Di bulan Ramadan ini ternyata banyak banget yang harus kita melawan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, ternyata itu juga memang harus bagian dari yang harus dilawan gitu ya, Kang ya. Untuk Betul teh, betul betul sobat betul. forecast semuanya, ya betul Kang. Jujur saya sangat sangat interesting ya karena ini membahas tentang bulan Ramadan dan kaitannya tentang hawa nafsu untuk gaya hidup begitu ya Kang ya. Betul teh, Nah, betul betul. Betul. eh, nah kemudian Kang, seperti ini. Apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang atau khususnya semua sobat forecast dalam mengelola keuangan? Skill apa gitu Kang yang paling mendasar yang bisa kita terapkan gitu Kang dalam bulan Ramadan dulu ini deh gitu. Siap Gimana teh. tuh Kang? Skill yang harus diterapkan ketika bulan Ramadan yang Hmm. menurut saya tidak jauh dari kita dan mungkin sudah diobrolkan oleh semua orang, yaitu skill menahan. Skill menahannya gini, Skill mana? skill menahan contoh gini. Hari ini kita dapat uang nih dari orang tua misalkan. Kalau misalkan teman-teman yang saat ini masih mendapatkan uang dari orang tua, ataupun misalkan hari ini dapat transfer dari orang tua untuk biaya kuliah, atau misalkan teman-teman yang sekarang adik-adik masih SMA gitu, ataupun misalkan hari ini kita dapat transferan nih dari perusahaan, gaji gitu ya, gaji bulanan. Nah, caranya adalah jangan dulu belanja di hari yang sama.
Jadi berikan jeda 1 atau 2 hari gitu. Kalau misalkan sekarang kita terima uang nih, hari ini kita menerima uang, maka jangan langsung belanja hari ini walaupun itu urgent. Ah, Tahan dulu 1 atau 2 hari besoknya, atau lebih baik lagi H+2. Kenapa? Karena biasanya, ya biasanya, dan ini pengalaman saya, ya. kalau misalkan kita udah menerima uang, yang menurut sebetulnya nggak terlalu butuh juga kadang-kadang suka jadi butuh gitu, apalagi kalau lagi diskon, gitu ya. Ya, betul. Ah, betul. Itulah kenapa Shopee gitu ya, Lazada, Tokopedia dan lain-lain, mereka ketika di tanggal-tanggal gajian itu promonya gencar-gencaran. Biaya Banyak iklan penawaran. mereka Ya. full, banyak orang tiba-tiba apa namanya di HP kita ada tang tingtung notifikasi Shopee Shopee gitu ya, itu kan, atau Tokopedia terus aja gitu ya. Nah, itu biasanya munculnya di tanggal-tanggal gajian ataupun tanggal-tanggal orang menerima uang. Kenapa? Karena ketika kita menerima uang, kita merasa bahwa kita punya banyak uang gitu. Hmm. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita dihitung dengan logika, sebetulnya ya uang kita itu yang kita terima harus dihabiskan dalam waktu 1 bulan gitu di manage. Ya. Jadi pertama tadi ketika menerima tahan dulu, jangan dulu belanja. Pertama. Yang kedua, pastikan bikin financial budgeting. Misalkan sekarang Ramadan nih, contoh Ramadan. Nah, bikin financial budgeting nih dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Dimulai dari apa? Dimulai dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer Hmm. kita apa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang kalau kita enggak mengeluarkan kebutuhan tersebut, kita akan mati, mengancam jiwa dan raga gitu. Itu kebutuhan primer. Contoh apa? Makan, gitu ya. Makan dan minum. Satu. Yang kedua, kita harus kritisi juga makanan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh, bukan diinginkan oleh lidah. Ada Ya, makan betul. makanan yang sebetulnya dia hanya sampai di lidah, enggak sampai di tubuh gitu. Apa bedanya makan makanan yang di lidah nggak sampai di tubuh? Makan makanan yang dibutuhkan lidah adalah makan makanan yang hanya enak saja, tetapi sebetulnya nutrisinya rendah. Nah, makanya untuk Ramadan, misalkan ya kita contohnya dari mulai tanggal 1 harusnya, atau misalkan dari sekarang, kita coba deh di planning dalam 1 hari itu tubuh butuh apa? Satu, butuh karbohidrat. Yang kedua, butuh protein. Yang ketiga, butuh serat. Yang ketiga, ya eh, yang berikutnya butuh lemak gitu ya, dan mikronutrisi yang lain. Nah, di planning tuh sumber karbohidrat apa aja? Sumber karbohidrat ada nasi, ada jagung, ada macam-macam, termasuk gula itu sumber karbohidrat itu. Kemudian juga misalkan protein, ada macam-macam dari yang paling mahal, misalkan apa steak, Ah, ya, tuh, atau misalkan sate, yang agak rendah lagi, bukan rendah, agak murah, satenya sate ayam gitu. Protein. Terus yang paling murah lagi apa? Tahu tempe gitu kan protein. Karbohidrat, kebutuhan serat, sayur-sayuran dan lain-lain ya banyak ya kebutuhan serat. Nah, sayuran banyak, sayur-sayuran juga kan diperhatiin lagi tuh ada brokoli, ada bayam, ada kangkung dan lain-lain. Kemudian juga lemak, lemak dari apa? Bisa dari satu tadi misalkan kacang-kacangan itu bisa jadi sumber protein, sumber lemak gitu ya. Kemudian juga kebutuhan lemak bisa misalkan dari susu gitu ya, susu sumber kalium juga. Atau misalkan lemak-lemak yang baik, misalkan dalam buah-buahan, alpukat gitu ya. Dan itu ya, itu dulu dikategorikan gitu. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh tuh. Nah, dari sana kita kita dibagi itu per hari. Hari ini kita mau makan apa yang kecukupan sesuai dengan yang tadi kebutuhan tubuh ya. Misalkan hari ini kita makan bayam sama tempe sama nasi. Apakah itu sudah butuh oleh tubuh, udah cukup? Udah cukup sebetulnya. Kenapa? Karena proteinnya ada, gitu ya, karbohidratnya ada, seratnya ada. Lalu bagaimana sekarang kita ngomongin proporsi? Proporsinya nasinya karbohidratnya 1/3 piring harusnya gitu ya. Kemudian serat dan proteinnya 2/3. Jadi kalau misalkan kita makan, ya nasinya sedikit aja 1/3 piring. Seratnya yang banyak, kangkung, bayam gitu. Ataupun misalkan juga wortel dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga protein, ikan, ayam, tempe, tahu juga yang banyak. Nah, dalam 1 hari kita harus makan itu gitu supaya tubuh kita tercukupi selama 30 hari. Tinggal jenisnya disesuaikan dengan budget. Sebelum kita ngelis mau makan apa, tentukan dulu 1 bulan kita harus ada budget untuk pengeluaran berapa untuk makanan.
Misal dalam satu bulan kita dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Ramadan, kita budget 1 juta misal. Nah, 1 juta itu dibagi 30 hari. Berarti per harinya kita untuk makan, sahur dan buka puasa itu 30.000 total. Nah, dari 30.000 itu dicocok-cocokin per harinya yang kira-kira memenuhi tadi, memenuhi unsur protein, karbohidrat, lemak, serat setiap hari. Jadi kita makan itu makan makanan yang halal dan thayyib. Kalau misalkan tadi seperti tadi gitu ya, nge-manage-nya. Satu dari sisi keuangan kita sehat karena udah terplanning dalam 1 bulan dan ada limitnya gitu. Yang kedua, dari sisi kaidah makan halalan thayyiban juga kita memenuhi. Seringkali dari kita makannya itu misalkan buka puasa belum makan apa-apa langsung makan kolak. Kelihatannya sih cemilan kolak, padahal itu kan gula tinggi satu. Yang kedua, membuat lonjakan gula darah tinggi juga. Harusnya makan apa? Kurma, buah-buahan, air putih. Diam dulu sholat maghrib, habis itu makan makanan utama yang tadi. Itu. Nah, kalau misalkan tadi pengelolaan keuangannya seperti yang saya apa namanya utarakan sebelumnya, insya Allah Ramadan tuh enggak boros dan cenderung ketika ngelihat jajan-jajanan yang rame di pinggir Di jalan, jalan. kita jadi apa sih itu mah makan yang nutrisinya rendah gitu. Jadi kan kita nggak pengen ngeluarin uang gitu. Kalau kalau dari tadi kita udah tahu dari awal mah itu ya itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga tentukan limit. Nah karena mungkin saya backgroundnya perbankan gitu ya. Di bank itu pasti ada limit harian, ada limit mingguan, ada limit bulanan. Maksudnya apa? Mhm. Limit harian, limit bulan, minggu, limit bulanan. Kita pengen tahu tuh, tadi kan 1 juta itu limit limit bulanan. Dalam 1 bulan limitnya kita 1 juta untuk makan. Nah, itu dibagi 4, berarti 1 juta dibagi 4, 210.000. Berarti per minggu limit kita adalah 210.000. Kalau misalkan kita pengen makan enak dan makan makan yang agak mahal, berarti hari pertama dan hari kedua makannya yang sederhana, tahu tempe sama bayam, ya. Hari pertama, hari kedua. Hari ketiga juga agak naik, misalkan kalau sate ya sate ayam gitu ya, yang nggak terlalu mahal gitu. Atau misalkan ayamnya ayam broiler lah, atau misalkan makan sama ikan ya akhirnya yang kecil-kecil lah, yang sekilo 5, sekilo 6 gitu. Gila gitu. Nah, kalau kita pengen makan yang agak mahal nanti di hari ke-6 gitu atau hari ke-7. Karena kenapa? Karena kita limitnya dalam 1 minggu gimana caranya tercapai 210.000 misal gitu. Jadi nggak boros karena 1 minggu udah terplanning. Kalau misalkan oh berarti minggu ini kita pengen makan makanan yang enak, sisanya misalkan 210.000 dalam hari pertama sampai hari ke-6 kita menghabiskan uang 100.000 misalkan 6 hari. Berarti kita ada waktu kita ada uang 150.000 di minggu itu untuk dalam tanda kutip agak foya-foya gitu buka puasa sama sahurnya gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kita otak kiri yang main tuh bukan otak kanan. Karena kan Mhm. kalau kita main otak kanan semuanya jadi terasa butuh gitu. Gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin yang keempat yang terakhir ya. Download aplikasi di Play Store saya punya gitu. Di Play Store ada namanya catatan keuangan, nanti warna merah. Apa namanya? Logonya warna merah kalau di itu apa namanya di Play Store gitu. Nah, di Play Store ini nggak tahu kelihatan apa enggak gitu ya. Ini warna merah. Nah, yang warna merah ini ada aplikasi catatan keuangan. Ini saya bukan endorse dan juga bukan sponsor. Cuman ini yang saya lakukan setiap hari gitu ya. Ada aplikasi catatan keuangan warnanya merah. Itu di sana sangat sederhana sebetulnya. Kita cuman ngetik aja hari ini misalkan pengeluarannya apa, terus kategorinya apa, apakah makanan atau misalkan apa namanya hiburan atau misalkan untuk uang jajan atau apa gitu ya. Kategorinya kita bisa bikin, gue juga pengeluarannya kita bisa ketik di sana. Jadi kita tahu hari itu kita udah mengeluarkan uang berapa dan harus disiplin karena walaupun kita punya aplikasi, kalau kita nggak disiplin tetap aja gitu. Disiplinnya walaupun kita cuma ngeluarin uang 2.000 rupiah untuk tukang parkir, ditulis aja 2.000 gitu untuk parkir. Karena yang menyebabkan boros itu bukan kita mengeluarkan uang besar, yang menyebabkan boros itu adalah kita mengeluarkan uang yang kecil tapi sering. Nah, dan nggak kerasa itu ya yang bikin boros. Mungkin itu saya kira tips sederhana yang bisa ya praktis gitu ya. Bisa kita coba lakukan mulai saat ini juga. Iya, Kang. Berarti poinnya adalah menahan Betul dari tuh. semua. Ya, Poinnya benar. betul. Ya, iya betul.
mungkin kita akan sedikit lebih luaskan begini. Ya, enggak. Kan di bulan Ramadan itu biasanya tradisi kita gitu ya. Ya. Mungkin bukan tradisi tapi sebuah habit gitu ya kan. Sebuah kebiasaan. Kalau misalkan tadi dana itu atau limitnya sudah dihitung di awal, nah nanti kita akan menghadapi ini nih kan bulan Lebaran, menghadapi Lebaran. Nah, tips Kang untuk dana cadang, nah itu bagaimana Kang terkait itu? Gini, kita kalau misalkan menghadapi diskon dan juga menghadapi Lebaran, eh, cara atau strategi yang harus kita lakukan, idealnya harus meniru strategi mereka yang berdagang. Atau misalkan, contoh misalkan sederhana Matahari, ya brand pakaian misalkan Matahari. Ya, Atau misalkan toko apa gitu ya, toko X lah gitu ya, yang skalanya nasional. Atau misalkan tos serba X lah gitu ya. Nah, kenapa mereka di Lebaran itu bisa mengeluarkan diskon? Ya, kenapa mereka bisa mengeluarkan diskon sampai dengan 30%, bahkan ada yang sampai 70% itu. Kenapa? Karena mereka udah persiapan dari bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal, jadi mereka udah persiapan sejak 11 bulan sebelumnya menghadapi momen Lebaran. Nah, persiapannya apa? Persiapannya satu brand tertentu, misalkan ada sebuah pakaian yang brandnya brand A gitu ya, lalu masuk ke stoknya dia, itu gimana caranya selama 11 bulan margin dari brand tersebut sudah maksimal didapatkan oleh si toko. Jadi 11 bulan sebelumnya dia jualannya mahal, supaya margin yang didapatkan maksimal. Karena marginnya udah maksimal, apalagi modal udah balik pasti ya, modal udah balik, margin udah maksimal, maka dia cuman nyari duit recehannya aja dalam tanda kutip ya, hanya nyari bonusnya aja. Nah, yang sebetulnya kasarannya barang tersebut nggak terjual pun mereka udah untung gitu ya. Makanya di bulan Ramadan, utama Lebaran, itu diskonnya mereka gila-gilaan. Kenapa? Karena sebetulnya mereka ibaratnya dijual 1 rupiah pun mereka untung gitu. Mungkin bisa hanya untuk menutup operasional, tapi itulah sisa gitu, sisa margin. Satu. Yang kedua, mereka juga dalam rangka menghabiskan stok tuh ketika Lebaran. Itu adalah logika yang pedagang. Mereka yang berdagang, ya, brand-brand besar itu menghadapi Lebaran tuh seperti itu. Ya, mereka persiapan 11 bulan sebelumnya untuk menghadapi Lebaran. Permasalahannya adalah konsumen atau masyarakat atau kita menghadapi Lebaran enggak mempersiapkan mereka. Kita ya nggak punya betul, uang, tiba-tiba ada Lebaran disebut dengan diskon atau minus gitu ya. betul Kang. Mereka mah mereka mah Udah menjual jauh-jauh barang. hari gitu ya. Betul. Mereka menjual barang murah karena udah jauh-jauh hari mereka udah kaya raya, udah untung gede, yang murah-murah aja itu kelihatannya murah padahal itu masih sisa duit gitu ya, recehan. Nah, harusnya ya kita menghadapi Lebaran juga gitu. Persiapannya 11 bulan sebelumnya nabung dulu gitu. Harusnya biar pas Lebaran kita bisa jor-joran belanja dalam tanda kutip gitu. Jadi kalaupun misalkan kita mau belanja habis-habisan Lebaran, nggak apa-apa, ada duitnya udah kita tabung sejak 11 bulan sebelumnya, dan itu juga sisa uang kita karena udah jalan-jalan dengan keluarga, udah bisa kebeli motor, udah bisa kebeli yang lain gitu ya. Sisa uangnya itu dibelanjakan pas Lebaran. Itu harusnya gitu idealnya. Itu kenapa dari kita banyak yang babak belur. Karena kita nggak punya uang, ya tiba-tiba diserbu oleh diskon yang habis-habisan. Nah, itu masalahnya. Atau gimana katanya sekarang udah berjalan beberapa hari Ramadan, ya sebentar lagi Lebaran. Berarti selama ini kan hari berapa? Take podcast kan ini hari ke-6 lah ya, hari ke-6. Ya, Berarti iya betul. 20 atau 24 hari ke depan kita harus ngirit biar Lebaran bisa belanja. Itu mungkin itu cara yang paling mudah secara teori tetapi susah dilaksanakan. Apalagi kita sehari-hari juga kepengen makan pizza ya buka puasanya. Kepengen nongkrong di coffee shop apa gitu ya biar Instagramable gitu ya. Pengen buka bersama sama teman SMA, teman SMP, teman SD, bahkan teman-teman TK mungkin gitu.
Itu kan sebetulnya agak susah apa namanya di Hmm, praktik. Cuman betul. ya tipsnya tadi itu tipsnya yang meniru mereka yang brand-brand yang gede, kita harus nyiapin uang disisihin setiap hari. Kecuali kalau misalkan dari sekarang kita udah tahu bahwa sebelum Ramadan, sebelum Lebaran 1 minggu kita akan dapat banyak THR yang nominalnya 3 kali lipat dari Ya. gaji kita sebulan per bulan. Per bulan kita gaji 5 juta. 1 minggu sebelum Ramadan, Lebaran kita akan dapat uang 15 juta. Nah, itu beda cerita. Itu beda cerita kalau itu ya. Itu juga kan ketika kita mendapat uang ya yang harus disisihkan pertama kali itu zakat dan juga sedekah gitu ya. Baru pengeluaran yang lain. Mungkin gitu teh. Oh iya Kang, terima kasih. Uh, 11 bulan ya Kang harus menabung. Ya, absolut. Ya berarti itu tegak lurus betul Kang tadi menahan itu, menahan dari rasa lapar dan haus, kemudian menahan juga untuk menabung di lebaran yang selanjutnya gitu. Betul teh, betul, betul. Ya. Nah, kemudian ini Kang, salah satu permasalahan dan kekhawatiran juga nih. Gimana kalau tiba-tiba ada worst case atau keadaan terburuk nih yang terjadi dan tidak sama sekali ada cadangan, kemudian tidak mempersiapkan dan juga kita memutuskan untuk misalkan meminjam, cuman meminjamnya itu ada tanda kutip seperti riba gitu kan. Nah, itu menurut pandangan Akang itu bagaimana gitu kan? Karena dalam kondisi keadaan worst case nih kan, keadaan yang di luar dari dugaan kita gitu. Ya, dasarnya dulu mungkin ya. Pinjam meminjam dalam Islam diperbolehkan. Hmm. Dalam Islam peminjam-minjam diperbolehkan, hanya saja selama tidak ada ribanya dan jangan dijadikan kebiasaan. Hmm. Karena saya 10 tahun di perbankan, teman-teman. Pekerjaan saya setiap hari itu gimana caranya orang supaya minjam uang. Jadi ke pekerjaan saya setiap hari yaitu gimana caranya supaya orang meminjam uang ke saya gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita dalam hal misalkan dalam kepepet meminjam boleh meminjam, tapi kalau misalkan teman-teman mau meminjam ada ada mungkin ada guidance-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau meminjam ada guidance-nya. Ketika teman-teman mau melakukan sebuah pinjaman karena misalkan ada karena kebutuhan darurat dan teman-teman harus meminjam, maka caranya yang pertama jangan pinjam dulu ke lembaga keuangan. Bicarakan dulu baik-baik dengan orang tua ataupun juga dengan keluarga terdekat dulu ya, itu dulu. Karena dengan kita ngobrol dengan orang tua ataupun juga dengan keluarga terdekat, itu kita satu kita ya berdiskusi gitu ya, meminta pandangan dari mereka. Yang kedua, ketika kita meminjam mendapatkan pinjaman dari mereka pun tentu mungkin tidak akan berbunga. Itu tidak akan berbunga. Bisa jadi mereka juga mengasih pinjamannya setengah ngasih. Artinya mereka mengisi pinjaman punya cuma-cuma dilunasinya ya mangga aja nanti kalau ada uang gitu. Sehingga bagi kita pun enggak beban. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan terpaksa minjam, ya pinjamnya ke yang saudara terdekat ataupun yang kita kenal dulu supaya menjauhi riba. Pertama. Yang kedua, kalau misalkan terpaksa, ya orang tua juga nggak punya uang, saudara juga nggak ada, dan lain-lain gitu ya. Terpaksa kita harus pinjam ke lembaga keuangan, ya cari lembaga keuangan yang syariah. Tuh, sekarang kan banyak ya lembaga keuangan, misalkan perbankan ya ada Bank BSI gitu, ataupun juga misalkan Bank Muamalat gitu ya. Bank Muamalat, Bank BSI, pokoknya yang syariah. Kalau misalkan banyak juga di luar sana yang ngomong gini, ada yang syariah juga sama aja gitu ya dengan yang konven. Beda teman-teman ya, beda. Yang beda apa? Yang beda akarnya. Banyak yang bilang gini, bedanya cuma akarnya doang. Iya, justru nikah juga sama kumpul kebo bedanya cuma Ya. akarnya doang. Kan gitu kan. Banyak yang, oh enggak, pinjam ke bank syariah juga sama-sama harus nyicil. Iya, yang namanya mau minjam ya harus nyicil. Kalau nggak nyicil itu namanya sedekah kan gitu kan. Itu. Ya kalau misalkan, ya kan gitu kan. Kan juga banyak juga yang suka ini ya, apa namanya, yang memandang sebelah mata gitu bahwa yang syariah juga sama gitu, ada tambahannya. Ya, itu namanya bukan bunga, itu margin ataupun juga bagi hasil tergantung akarnya gitu. Nah,
Jadi kalau misalkan mau mau minjam, ya lembaga keuangannya wajib lembaga keuangan yang syariah. Ketika ada dua kemudaratan, mungkin di usul fikihnya gitu ya. Ketika ada dua kemudaratan, jangan tinggalkan dua-duanya, tapi kita cari yang mudaratnya paling sedikit. Ketika ada bank syariah dan bank konven, maka ya yang mudaratnya paling sedikit. Di mana? Yang bank syariah. Walaupun bank syariah juga belum 100% sesuai dengan syariah. Tetapi setidaknya mudaratnya lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, yang ketiga, cek rasio keuangan. Nah, mungkin ini tips gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau pinjam uang, maka pertama cek pendapatan atau juga penghasilan Bulanan. pasti per bulan sekarang berapa. Misalkan 1 juta, biar gampang hitung, 1 juta. Maka potong 60%. 60% untuk apa? Untuk biaya hidup. Artinya maksimal nyicil setiap bulan itu 40%. Kalau misalkan kita penghasilan pasti, ini penghasilan pasti, bukan kadang ada kadang enggak ya. Enggak, ini yang pasti setiap bulan minimal kita dapat 1 juta. Maka apa itu 1 juta dari orang tua dari mana terserah gitu ya. Pokoknya 1 juta setiap bulan. Maka kita kalau mau nyicil maksimal itu 300.000 atau 400.000 setiap bulan maksimal tuh angkanya. Di atas itu nggak boleh. Di atas itu nggak boleh gitu ya. Itu kalau misalkan teman-teman mau pinjam itu mungkin tipsnya seperti itu. Lebih sehat lagi 70%. Jadi teman-teman sisihkan 70% untuk hidup, 30% untuk kecil gitu ya. Mungkin itu teh. Nah, begitu ya Kang, terima kasih. Nah, kemudian Kang, eh, ada pertanyaan nih Kang, masuk ke pertanyaan. Dulunya kan Akang sebagai manajer di Bank Muamalat. Nah, kemudian sekarang beralih nih ke wirausaha. Owner rumah makan ayam dan ikan bakar ASN, lokasinya dekat Mixu, dekat SMA Negeri 1 Banjar. Nah, ada pertanyaan nih Kang dari salah satu Sobat Forecast. Pertanyaannya seperti ini. Kang Uman merupakan owner ASN usaha di bidang F&B. Bagaimana Kang Uman merintis usaha tersebut? Lalu bagaimana pendekatan Kang Uman untuk melakukan riset pasar, serta adakah strategi khusus di bulan Ramadan untuk usaha di bidang F&B, terkhusus usaha yang sedang berjalan saat ini? Begitu, Kang. Ini jawabannya bisa 2 hari 2 malam. Apalagi Oke, dipersingkat, Kang, menjadi 5 menit. gini teman-teman, sebetulnya usaha saya yang apa namanya, yang berangkat awalnya itu dari peternakan. Saat ini saya juga masih ya ternak gitu ya, ternak gitu. Saya ternak ternak ayam sama ikan, ayam kampung sama ikan. Berangkatnya mungkin cerita aja ya, cerita aja. Berangkatnya adalah ketika dulu 2019, ya 2019 kayaknya. 2019 saya pulang ke Jawa Barat, saya pulang ke Bandung gitu ya. Pulang ke Bandung, kemudian seminggu sekali saya pulang ke Banjar. Saya orang Pulau Erang, saya ke Pulau Erang ada lahan. Dan saya juga ternyata tertarik di dunia peternakan. Ya saya ternak ayam kampung sama ikan. Kesimpulannya itu ya, intinya itu ikan nila dan ayam kampung dan ikan gurame. Nah, pada saat itu, ketika saat pas mau dijual gitu ya, ternyata harganya tidak sesuai ekspektasi. Harganya rendah lah intinya. Harga ayam kampung ketika dijual ternyata rendah di pengepul. Harga ikan juga rendah dibandingkan dengan pakan yang harus dikeluarkan. Di itu satu sisi. Di sisi lain, teman-teman saya di bank gitu ya, baik teman-teman di kantor maupun juga nasabah, banyak yang tahu kalau saya punya ternak karena saya sering update status. Banyak yang pengen beli dan teman-teman saya tersebar di seluruh Indonesia karena dulunya saya sempat keliling Indonesia gitu ya, di Indonesia Timur, di Jawa Timur, terus Tenggara gitu. Nah, saya bingung gitu gimana caranya mendistribusikan ayam sama ikan yang ada di desa ke teman-teman yang ada di luar kota. Browsing aja YouTube gitu. Oh, ternyata bisa nih dibikin frozen. Nah, mungkin dari sana gitu ya. Ikan juga dibumbuin bikin frozen. Kemudian ayam juga dibumbuin. Bukan ayam mungkin diungkep ya, diungkep kemudian di frozenkan. Eh, Lalu setelah itu saya kirimlah ke teman-teman dan pembeli di luar kota. Ternyata repeat order. Nah, repeat order yang paling berikutnya begitu juga sama gitu. Akhirnya dari sana ketemu gitu ya. Tadi nyambung, nyambung ke riset pasar, ketemu ternyata ini ada marketnya gitu ya. Ayam kampung ternyata marketnya besar untuk di kota-kota besar gitu ya. Marketnya besar ayam kampung terus ikan juga besar. Di satu sisi, di sisi lain waktu itu ada COVID.
Nah, ketika ada COVID, yang namanya bisnis frozen kan bukan turun, tapi malah naik ya. Ada COVID itu. Ya, alhamdulillah gitu. Eh, Secara market saya tahu bahwa orang ketika kena COVID, trennya pengen hidup sehat. Ya, maka saya karena dari sana gitu ya, ya positioningnya adalah ini adalah brand yang mengutamakan untuk sesuatu yang alami gitu ya dan hidup sehat dan untuk menengah ke atas sih segmennya gitu, untuk menengah ke atas. Nah, mungkin dari sana akhirnya diseriusin saya belajar kuliner. Saya ikut bimbingan sama yang beberapa chef gitu ya. Kemudian juga manajemen restoran, manajemen teknologi makanan, dan itu alhamdulillah 100% online waktu itu. Baru sekitar 1 tahun terakhir, 1 tahun terakhir ya. Dulu namanya bukan ASN, dulu namanya Sajidin Food. Nah, dulu namanya Sajidin Food. Dipikir-pikir lama-lama saya nggak mau nama saya ada di brand makanan. Akhirnya apa gitu ya? Saya pulang ke Banjar, dipikirin gitu ya, apa gitu ya? Ya udah karena Banjar ini marketnya kebanyakan ASN dan secara ini mungkin teman-teman nanti bisa ditiru. Kalau misalkan teman-teman mau bikin suatu brand, bikinlah brand yang mudah diingat oleh target market, bukan diingat oleh teman-teman. Itu bahkan banyak yang bikin brand namanya nama orang tuanya. Iya nggak apa-apa kalau terkenal nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan belum terkenal kan repot. Maicih, Iya. ya Maicih itu karena udah terkenal dulu waktu dia awal-awal bikin brand dia babak Unik, belur unik. gitu ya. Hmm. Nah, bikin aja brand atau sebuah nama yang kira-kira mudah diingat oleh target market. Target market saya di Kota Banjar, pendapatan yang segmen masyarakat yang pasti di Kota Banjar itu adalah segmen masyarakat PNS. Kenapa? Karena pabrik kan mohon maaf ya, mungkin banyak yang gajinya di bawah UMR gitu. Kemudian juga buruh lepas kan mungkin tidak pasti pendapatannya, tapi yang agak lumayan pendapatannya dan banyak jumlahnya di Kota Banjar ini ya ASN. Yang paling mudah diingat nama oleh ASN, ya ASN itu sendiri. Satu. Yang kedua, banyak teman-teman saya yang ngebet banget pengen jadi PNS. Karena didoktrin oleh orang tuanya, bahwa kamu harus jadi PNS, nanti PNS sukses ini. Saya berpikir, berarti banyak orang yang menganggap PNS itu sukses. Ya udah aja. Semakin meyakinkan bahwa, udahlah, Iya, betul. namanya ASN gitu. Di sisi lain, istri saya juga sebetulnya seorang ASN gitu ya. Dia ngajar di salah satu sekolah. Ya udah namanya ASN lah diputuskan gitu. Tinggal aja dicari gitu kepanjangannya dipas-pasin jadi aneka saja Nusantara gitu. Sekarang sekarang kita kerjasama dengan apa namanya kalau misalkan di Banjar itu tempatnya di depan di Mixu dekat sama satu seberangnya BPJS Ketenagakerjaan atau seberangnya Kopi Janji Jiwa gitu. Saya di sana itu tempatnya bukan punya saya, itu saya kerjasama dengan punya punya tempat. Karena sebetulnya kalau saya core bisnisnya ya 100% frozen. Cuma karena ada peluang alhamdulillah di Banjar yang nawarin kerjasama untuk tempat gitu. Ya dan beliau juga dulunya pelanggan saya gitu. Ya ya alhamdulillah gitu. Tempatnya beliau yang menyediakan, saya jualan di sana dengan brand ASN, ya tempatnya bagi hasil gitu. Itu mungkin awal mula riset market dan mungkin saya tadi sedikit tips ya membuat nama untuk teman-teman bisnis. Dan bagaimana kalau tadi strategi di F&B? Nah, FNB sama Ramadan ini, Kang. Iya. selama Ramadan ya. Justru mungkin saya beda dengan dengan Ya mungkin teman-teman ini aja sih, Kang. eh, Selintas mungkin ya. hmm, Ya. yang lain mungkin ketika Ramadan itu ngebut ya. Kalau saya justru nyantai. Ada sebuah brand bakso di Bandung namanya Bakso Akung yang kalau dilihat dari namanya itu kayaknya Chinese food, tapi ternyata yang punyanya itu seorang muslim taat gitu. Beliau selama Ramadan full libur selama bulan Ramadan. Baksonya satu porsi 75.000, paling murah 50.000 satu porsi. Dan tiap hari ngantri. Nah, Ramadan full. Bagaimana strategi saya? Strategi saya adalah meliburkan karyawan saya sampai dengan pertengahan Ramadan. Kalau yang lain mungkin ngebut ya, tiba-tiba yang nggak usaha juga tiba-tiba buka bisnis gitu ya, kuliner, jual apa Ya, di pinggir jalan jualan kolak. Kalau ya saya betul, justru Kang. liburan gitu. Strategi saya selama Ramadan sederhana aja. Ya teman karyawan saya disuruh liburan aja selama Ramadan gitu. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Nanti kalau mungkin kemungkinan kita buka lagi tanggal 16 Ramadan gitu. Mungkin ini sih strateginya ya libur aja gitu Ramadan.
Jadi kebalik ya kan orang-orang pada jualan pinggir jalan, ini yang usaha besar-besar pada libur. Iya, betul deh. Oke, ini Kang ada dari Sobat Porsalim special question. Ya. Bagaimana cara menjadi reseller ASN katanya? Boleh, kalau reseller kita buka di seluruh kota ya untuk reseller seluruh Indonesia selama terjangkau oleh ekspedisi Paksal. Karena kita kerjasama dengan Paksal ya. Salah sebuah ekspedisi yang khusus untuk makanan dan khususnya lagi frozen food gitu. Em, Gampang aja sebetulnya untuk reseller terutama yang nggak punya modal, nggak perlu modal. Cukup teman-teman open order gitu. Open order Oh, untuk jualan apa? Untuk jualan ayam kampung. Nah, berapa harganya? Harganya ini 92.000 untuk yang ayam kampung ungkep ya. Itu isinya satu ekor dan ayam kampungnya ini tanpa vaksin jadi ayam kampung alami ya, organik gitu ya. Kemudian juga untuk 97.000 untuk yang bakar, ayam kampung bakar. Ayam kampung bakar ini dia sudah dibakar. Jadi buat yang ibu-ibu muda di perkotaan terutama mungkin ya wanita karir gitu ya atau bapak-bapak berkarir gitu yang nggak pengen repot tapi pengen ayam bakar bisa tuh beli ayam bakar ASN gitu ya. Apa namanya harganya 97.000 sudah siap makan. Itu harga end user ya. Berapa harga reseller? Harga reseller itu 85. Jadi kalau misalkan untuk yang ungkep ya, yang untuk goreng itu 85.000, yang bakar 85.000 juga. Jadi kan marginnya besar gitu. Dari saya 85, teman-teman bisa jual 97. Marginnya ya 7.000. Atau misalkan belinya banyak bisa dapat harga 80.000 gitu. Bahkan untuk reseller banyak yang ongkirnya saya subsidi 50% gitu ya. Jadi kalau misalkan terutama misalkan teman-teman jual yang bakar gitu, itu kan 97 harga jual, ya saya 85 kan lumayan marginnya besar tuh di atas 10.000 satu pack. Berapa modalnya? Teman-teman nggak usah ngemodal. Teman-teman tinggal kalau misalkan mau jadi reseller, ya dropshipper sistemnya. Teman-teman tinggal ngelis siapa yang mau beli. Nanti apa namanya foto-foto untuk testimoni dan lain-lain di support dari kita gitu ya, dari pusat kita support untuk tools marketingnya. Tinggal open order aja. Berapa nanti kita kirim langsung. Itu modalnya 0%. Udah gitu aja ya, sih. ya modalnya sangat 0%. Pre-order ya Kang, bisa Pre-order, tanpa betul. modal. Iya, Pre-order. betul. Bisa katanya, bisa untuk bisa menjadi reseller dari langsung dari Kang Uman Ya, ASN. ya, betul, betul. Ini Ya Kang. baju saya juga KSN nih bajunya. Oh iya iya, Iya bajunya kan? juga ini support by. Bajunya ASN. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya Kang, tidak terasa ini ternyata dari waktu 30 sampai 30 menit kita sudah 1 jam. Lebih 4 menit nih. Luar biasa. Luar Ini kayaknya biasa. udah dua part kalau ini. Kalau Iya, satu part kebanyakan. iya, tapi Alhamdulillah Kang, dari pertama tadi urgensi sampai akhirnya ke bagaimana membuka usaha untuk selama di bulan Ramadan, sudah terjawab semuanya. Alhamdulillah. Terutama yang ini Kang, yang tadi menahan, untuk menahan. Yang Ya, mulai betul. menabung, untuk menahan rasa lapar dan haus, dan juga saat malam hari, dan masih banyak lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman forecast semua bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin hanya itu Kang yang bisa Betul, nuhun. disampaikan. Terima kasih banyak kepada Kang Uman Miftah selaku sesepuh kita juga di Porsalim, Masya Allah, yang setiap tahunnya selalu hadir untuk menjadi narasumber yang inspiratif, terutama bidang finansial. Begitu, Siap, Kang. sama-sama Terima alhamdulillah kasih semoga untuk gitu. Ya. waktunya. Ya, Insya Allah tahun depan kita adain juga podcast dan tentunya ya, Kang, setiap tahun itu kan ganti-ganti judul, tapi tetap dalam finansial dan masih banyak perubahan gitu ya, Kang ya. Masih ada kemungkinan untuk bisa membuka usaha Siap. dan menabung. Ya. Ya, terima kasih Kang Uman untuk waktunya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah mendapat keberkahan dan juga lancar semuanya sampai nanti akhir Ramadan ini. Oke, Sobat Amin. Forecast semuanya, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga untuk terus memantau lini masa kami di Porsalim, mulai dari
YouTube, Instagram, dan juga website. Terima kasih, saya Siva Diarsi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.